Sebagai tahap awal untuk pelajaran pertama bahasa Ibrani, kita akan belajar huruf-huruf konsonan bahasa Ibrani, di mana ada 22 konsonan Ibrani, sebagaimana nampak di dalam tabel di sini. Di sini ada daftar huruf Ibrani yang terdiri atas 22 konsonan, jadi dari konsonan yang pertama sampai dengan konsonan yang ke-22. Kemudian nama dari setiap konsonan itu, misalkan saja konsonan yang pertama, ini namanya adalah konsonan alef. Kemudian di kolom yang berikutnya itu adalah alih aksara, jadi alih aksara dari alfabet Ibrani ke dalam alfabet kita, ya, alfabet Latin. Misalkan di sini huruf pertama Ibrani ini namanya adalah alef. Kemudian kalau dialih aksarakan ke dalam alfabet kita atau dalam alfabet Latin yang juga digunakan dalam alfabet bahasa Indonesia, itu koma di atas seperti ini. Jadi alef itu bukan huruf A, tetapi ini merupakan konsonan yang dialih aksarakan dalam bentuk koma di atas, seperti tanda petik 1 di atas yang arahnya keluar. Ini seperti bunyi ek yang nyangkut di tenggorokan, seperti itu kira-kira. Ya, jadi ini adalah alef. Konsonan kedua adalah bit, transliterasinya atau alih aksaranya B. Kemudian konsonan ketiga gimel, ini alih aksaranya G. Konsonan keempat dalet, ditransliterasikan alih aksaranya itu D. Konsonan kelima He, ya, ini alih aksaranya H, huruf H. Kemudian konsonan keenam, ini adalah waw, dialih aksarakan dalam huruf W. Kemudian konsonan ketujuh adalah zayin, dialih aksarakan dalam bentuk huruf Z, ya, zayin itu Z. Kemudian konsonan ke-8 adalah konsonan het, ya, jadi di sini untuk transliterasinya itu huruf H dikasih tanda titik, jadi ini bunyinya het, ya, het. Kemudian konsonan ke-9 ini adalah konsonan tet. Di sini T dikasih tanda titik di bawahnya untuk alih aksaranya. Tet, ya. Kemudian konsonan ke-10 adalah yod, ditransliterasikan atau dialih aksarakan dalam huruf Y. Kemudian konsonan yang ke-11 adalah konsonan kaf, ya, alih aksaranya itu adalah K, huruf K. Konsonan ke-12 lamet, ini huruf L. Konsonan ke-13 mem, itu huruf M. Konsonan ke-14 nun, itu huruf N. Konsonan ke-15 samek, ini huruf S. Kemudian konsonan ke-16 adalah ayin, ya, ayin. Ini seperti halnya alef. Jadi ayin ini bukanlah vokal A, tetapi ini adalah konsonan. Untuk alih aksaranya itu tanda petik di atas, ya, tanda koma gitu, ya, 1 koma di atas yang arahnya ke dalam. Jadi berbalikan dengan alef. Kalau alef di sini arahnya keluar, sedangkan kalau ayin itu arahnya ke dalam. Konsonan ke-17 adalah P, itu huruf P. Kemudian cade seperti C begitu, ya, cade. Ini konsonan ke-18, tetapi di sini transliterasi atau alih aksaranya S dikasih titik. Jadi membedakan dengan samek tadi. Kalau samek
Samek tadi hanya S begitu, samek di sini. Sade itu dikasih titik di bawahnya. Konsonan ke-19 adalah kof, ya, huruf Q, kof. Konsonan ke-20 res, ya, res, ini huruf R, res. Sedangkan konsonan ke-21 ada dua macam, yaitu sin, sin, bentuknya seperti ini, titiknya ada di sebelah kiri, dan transliterasinya S diberi garis kecil miring begini. Kemudian yang satunya adalah shin, ya, shin. Jadi yang pertama tadi sin, sin, ya, bunyinya sin begitu saja. Sedangkan kalau yang kedua shin, jadi ini bunyi desis begitu, shin. Ini S dikasih centang di atasnya. Jadi untuk membedakan antara sin, kemudian shin, sade, dan juga samek. Jadi ada beberapa bunyi S itu ya dalam bahasa Ibrani. Sedangkan konsonan yang terakhir adalah konsonan tau, ya, T, konsonan tau. Di sini T biasa membedakan dengan tet tadi yang diberi tanda titik. Sedangkan untuk cara penulisan di sini bisa dilihat, misalkan untuk konsonan alef ini dimulai dari sudut kiri atas, kemudian kita tarik garis ke kanan bawah. Setelah itu kita mulai gerakan yang kedua dari kanan atas, begitu, ya, kanan atas sedikit lengkung. Di sini tidak harus nyambung begitu, jadi lengkung sampai di sini terpisah, dilanjut lagi di bawahnya lengkung ke bawah ke arah kiri bawah. Ya, ini untuk huruf alef. Di sini tentu bisa untuk mempelajari cara menulisnya bisa di pause, kemudian saudara-saudara bisa berlatih untuk menuliskannya. Ya, ini alef, ini adalah transliterasinya. Kemudian untuk huruf atau konsonan bit itu juga dengan dua gerakan, ya. Ini yang pertama dari kiri atas bergerak ke arah kanan, kemudian turun ke bawah. Setelah itu gerakan yang kedua dari kanan kemudian ke arah kiri. Di sini tertutup, ya, di sudut bawah di sini tertutup, dan di sini ada sedikit sisa garis. Kemudian untuk konsonan gimel ini juga dengan dua gerakan, ya, satu, kemudian yang kedua garis miring seperti ini. Ya, jadi saudara bisa tinggal mengikuti alur garis yang ditunjukkan dalam diagram yang nampak di sini. Ini untuk konsonan gimel. Sedangkan yang berikutnya adalah konsonan dalet, ya, sebagaimana terlihat di situ, konsonan dalet. Kemudian konsonan he. Perhatikan untuk konsonan he, jadi gerakannya dua kali. Ini yang pertama sampai ke bawah di sini, kemudian yang kedua di sini ada rongga, ya, jadi tidak disambung, ya. Untuk yang kedua itu kakinya pendek saja di sini, sehingga di sini ada terlihat ada sisa ruangan, ya, atau rongga di situ. Kemudian wow itu gerakannya cukup hanya sekali saja, ya, sekali tulis begini dari kiri, kemudian geser sampai kemudian turun ke bawah. Di sini jangan terlalu panjang untuk di bagian atasnya, jadi hanya pendek saja. Kemudian untuk zayin, dua kali gerakan, jadi bagian atas atau kepalanya miring seperti ini, setelah itu dilanjut di bagian yang kedua untuk saya sebut saja sebagai kaki begitu. Sedangkan untuk head di sini semua sudutnya tertutup, ya, jadi gerakannya ini satu, kemudian dua, ya, semuanya sudutnya di atas ini siku dan tertutup. Ini head. Kemudian untuk tet, ya, gerakannya dimulai dari bagian lengkungnya ini terlebih dahulu, baru kemudian yang kedua garis miring di sini.
Selanjutnya untuk yod, ini letaknya di atas begitu, dan ini pendek saja, ya, sekali saja, jadi ini kecil saja. Jadi konsonannya terletak di atas begini. Kaf itu seperti kita membuat huruf C kita yang tapi terbalik ya posisinya. Jadi seperti ini dengan satu kali gerakan saja. Sedangkan lamet di sini bagian kepalanya agak panjang di atas, kemudian gerakan keduanya seperti ini. Sedangkan mem kita mulai dengan garis miring terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan tangan yang kedua, jadi digoreskan seperti ini, dan di sini nyambung ya, di bagian ini nyambung terus lengkung sampai kemudian di sini, dan biarkan di sini tetap ada rongga. Jadi bagian bawah di sini tidak nempel di sana. Sedangkan nun dengan satu gerakan ini siku semua, dan jangan terlalu panjang. Selanjutnya samek itu satu kali gerakan saja seperti lingkaran, tetapi kemudian di bagian sini sisakan sedikit ya, nutup di sini. Kemudian ayin ini gerakannya satu, kemudian gerakan kedua ke sini ya, di memotong bagian tengahnya tertutup di sini. Kemudian untuk P kita buat lengkung seperti ini, baru kemudian yang unsur keduanya ya, siku di atas seperti ini. Sedangkan untuk cade ya, kita gerakannya dari kiri atas kemudian menuju ke kanan bawah, lengkung, geser seperti ini. Setelah itu gerakan yang keduanya. Untuk kof ya, ini lengkung seperti ini. Ini lengkung ya, gerakan pertamanya, kemudian dilanjut dengan kaki di bawah di sini, dan di sini tidak harus menempel ya, jadi ada sedikit jarak. Sedangkan rest dengan satu kali gerakan, ini bagian atasnya ini agak panjang ya, agak panjang, baru kemudian turun ke bawah. Rest, sedangkan shin ya, lengkung seperti ini, naik, kemudian yang bagian keduanya di bagian tengah, dan jangan lupa untuk sin itu titiknya di sebelah kiri, sedangkan untuk shin yang seperti bunyi desis di situ ada bunyi desisnya, titiknya ada di sebelah kanan. Berikutnya yang terakhir ini adalah konsonan tau ya, jadi ini gerakan tangan kita yang pertama dari kiri sebelah atas ya, kiri atas, kemudian ke arah kanan dan turun ke bawah. Setelah itu gerakan yang kedua ya, di sini ada sedikit lengkung atau tekuan di bagian kakinya. Nah, ini bisa menjadi latihan buat saudara-saudara untuk mentransliterasikan dari bahasa Ibrani ke dalam sistem abjad kita. Jadi misalkan ini bit, resh, dan alef. Ingat bahwa dalam bahasa Ibrani sistem penulisannya itu dari kanan ke kiri ya, jadi dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Jadi ini adalah bit, ini resh, dan di sini alef. Kalau kita alih aksarakan, tentu kita menulisnya dari kiri ke kanan sesuai dengan sistem penulisan bahasa Indonesia. Ya, ini adalah bit atau B-nya di sini. Setelah itu resh, ini R, dan kemudian alef, ya, alef. Ini contohnya seperti itu. Ini alef dan kemudian tau. Kalau kita transliterasikan, ya, ini alef dan kemudian tau. Nah, bagian-bagian yang lain silahkan berlatih untuk ditransliterasikan. Bagian pelajaran pertama ini saya juga ingin sampaikan bahwa huruf Ibrani itu juga mewakili angka. Ya, alef mewakili angka 1, bit angka 2, gimel angka 3, dalet angka 4, he angka 5, waw angka 6, zayin angka 7, het angka 8, tau angka 9, yod angka 10, kaf angka 20, lamet angka 30, mem angka 40, nun angka 50, samek angka 60,
Ayin 70, P 80, Zayin 90, Kof 100, Res 200, Shin 300, dan Tau 400. Oke, sampai di sini dulu untuk pelajaran kita yang pertama. Sampai ketemu sesi berikutnya.